Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berbicara tentang fitnah medsos, ya, yang dimana kita semua masuk dalam lingkaran fitnah tersebut, ya. Tidak seorang pun yang hadir di sini kecuali bermedsos, ya. Saya ingin tahu ada enggak yang tidak bermedsos? Coba angkat tangan. Yang HP-nya jadul aja, ada angkat tangan coba. Ada, ya, masya Allah. Yang tidak punya HP coba angkat tangan. Karena subhanallah fitnah, ya, tidak hanya menimpa orang dewasa, bahkan anak-anak kecil, bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek juga bermedsos, ya. Bukan hanya menimpa orang awam, bahkan para ustadz, ya, mereka juga bermedsos. Maka seorang waspada tatkala bermedsos ria, karena bisa jadi dia membinasakan dirinya dengan medsos tersebut, ya, menghancurkan hari akhiratnya dengan gara-gara medsos tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita sama-sama saling mengingatkan. Saya sedang mengingatkan diri saya pribadi dan juga saya mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat yang hadir pada kesempatan kali ini, karena perkaranya bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang besar yang menghabiskan umur kita pada perkara yang sia-sia, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang dia bermuhasabah, ya. Dia muhasabah tentang apa yang telah dia lakukan dalam rangka untuk persiapkan masa depannya agar dia tidak menyesal pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dan hendaknya setiap jiwa melihat, ya, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia kerjakan untuk masa depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka setiap jiwa melihat apa yang telah dia kerjakan untuk masa depannya. Ini ayat adalah aslun fil muhasabah. Kata Ibnul Qayyim, ini ayat rahimahullah ta'ala menunjukkan tentang pentingnya bermuhasabah. Kita harus melihat apa yang telah kita lakukan. Saya tidak menyuruh kita melihat seluruhnya, tapi saya ingin mengajak kita semua merenungkan apa yang sudah kita lakukan berkaitan dengan medsos. Apa yang sudah kita lihat di medsos, apa yang sudah kita dengar di medsos. Betapa banyak komentar yang sudah kita komentari di medsos, betapa banyak hinaan dan cercaan, betapa banyak ghibah dan namimah yang sudah kita lihat dan kita dengar dan kita nikmati, ya. Betapa banyak akun-akun yang sudah kita cek, kita tajasusi, ya. Betapa banyak akun akhwat yang sudah dibuka oleh para jomblo. Hadits wala haraj, sangat banyak. Kita berbicara tentang masa lalu. Kenapa? Ini perlu kita renungkan sehingga kita bandingkan antara manfaat medsos ataupun mudaratnya. Tidak ada yang ragu bahwasanya medsos ada manfaatnya, jelas, ya. Tidak ada yang ragu, ini nikmat, ya. Tapi kalau salah digunakan maka berbahaya. Dengan medsos kita mudah untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Dengan medsos kita bisa menggunakan Syekh Google untuk mencari rumah orang, ya. Mudah, tinggal pencet kita sampai ke tujuan, ya. Dengan medsos, ya, kita bisa berdakwah, dakwah dengan YouTube, dakwah dengan Facebook, dakwah dengan Instagram, ya. Artinya memang benar tidak ada yang meragukan tentang manfaat internet.
Tidak ada yang ragu tentang manfaat medsos, tapi coba lihat mudaratnya. Setiap hari berapa waktu kita terbuang. Ya, berapa maksiat yang kita lihat oleh mata kita, berapa maksiat yang kita dengar dengan telinga kita. Sampai suatu menjadi hal yang sangat biasa bagi kita. Saya bicara maksiat yang diremehkan, melihat saja, melihat aurat wanita orang lain. Ya, aurat wanita yang haram bagi kita. Kalau sudah medsos pasti kita melihat, enggak mungkin enggak. Ya. Dahulu ya. Memandang ya, hal yang haram merupakan perkara yang sangat diinginkan oleh para ulama, diingkari oleh para ulama. Sampai di zaman Bani Israel melihat wajah wanita pezina itu perkara yang buruk. Oleh karenanya kita tahu kisah Juraij, waktu dia sedang salat kemudian ibunya panggil, "Ya Juraij," maka dia bingung, "Ummi au salati?" Saya salat teruskan salatku atau saya batalkan salatku? Menjawab panggilan ibuku. Dia bimbang sampai ibunya marah. Kemudian ibunya berdoa, "Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat." Dia berdoa, "Ya Allah, jangan kau matikan putraku Juraij sampai dia melihat wajah wanita pezina." Dan Allah kabulkan apa? Doa ibunya. Maksudnya apa? Di zaman Bani Israel melihat wajah pezina itu adalah perkara yang buruk. Zaman sekarang terkadang wajah pezina, dia zina, kita tahu dia berzina, tersebar berita dia berzina, ya, kemudian keluar di berita-berita, orang lihat dengan mudah, bahkan ingin cari tahu, ya, gimana sih wajahnya, lihat dengan mudahnya, menjadi perkara yang biasa. Padahal zaman dahulu itu perkara yang sangat buruk. Kita sudah bicara tentang maksiat pandangan, ya. Saking biasanya sampai kita tidak istighfar lagi dari maksiat tersebut. Kalau zaman dulu masih awal-awal hijrah, lihat astagfirullah. Sekarang lihat cewek, lihat apa, enggak ada istighfar. Karena sudah saking biasanya. Lihat berita yang bawa berita cewek tidak berjilbab, ya. Memang ada pembawa berita berjilbab? Ada atau tidak? Saya enggak tahu. Kalau ada di TV apa? Rata-rata terbuka, rata-rata cantik jelita, ya. Enggak mungkin wajah buruk rupa kemudian jadi pembawa berita. Kemudian terbuka rambutnya, terbuka lehernya, terbuka wajahnya dengan menornya, dan kita biasa melihat. Dan kita tidak istighfar, itu masalahnya di situ. Seakan-akan itu sudah bukan dosa, padahal itu adalah deposit dosa kita setiap hari. Setiap hari kita lihat, dicatat, sampai kita pun tidak sempat istighfar dari hal tersebut. Karena sudah sangat yang biasanya. Kita melihat berita tentang ghibah, tentang namimah, tentang adu domba, tentang kejelekan orang, sudah hal yang biasa dan kita nikmati itu semua. Seandainya kita ingkari masih mending, ternyata kita menikmati. Ya, jadi seorang coba dia bandingkan, dia renungkan, medsos ini manfaat bagi dia atau mudarat bagi dia. Maka harus berhati-hati, jangan sampai dia bangkrut pada hari kiamat gara-gara terjebak dengan kelezatan medsos yang membawa bencana. Menakjubkan, di antara hal kejadian aneh yang saya hadapi, yang saya alami, saya pergi ke Dubai, kemudian saya pergi ke Abu Dhabi, kemudian saya ketemu dengan seorang ikhwan, dia enggak punya HP. Bayangkan, di negara yang sangat maju, kemudian sangat modern, ya, dan dia tidak punya HP. Saya bilang, "Ente kenapa enggak punya HP?" "Ya sudah, istri saya cukup, saya enggak perlu. HP banyak masalah." Dia takut maksiat, dia tidak punya HP. Subhanallah. Itu di tempat yang modern, di kota yang maju, di Abu Dhabi atau di Dubai. Seorang bisa hidup tanpa HP. Ente di Serang masa mosok modern. Itu maksudnya subhanallah, ada orang yang dia tidak punya HP, istrinya cukup. Ada orang tidak mau smartphone, dia maunya HP jadul karena keperluan dia sudah terpenuhi dengan apa? HP jadul. Ya, dia ingin menyelamatkan agamanya. Saya puji orang seperti itu, saya tidak menghinakan, saya bilang orang terpuji. Subhanallah. Karena kita tahu betul bagaimana mudarat apa? Medsos. Ya, kita boleh beralasan ada manfaatnya Ustaz, tapi masing-masing tahu diri. Ya. Oleh karenanya seorang harus hati-hati, ya, tentang medsos, karena sebagian umurnya, bahkan sebagian besar umurnya dihabiskan oleh medsos.
Hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, untuk membuka pengajian ini saya menyampaikan tentang pentingnya waktu, dan ini harus diulang-ulang bahwasanya waktu adalah nikmat yang dalam waktu tersebut kita bisa menggulirkan banyak kebajikan yang akan kita panen pada hari akhirat kelak. Dalam Al-Quran terlalu banyak ayat yang mengagungkan tentang waktu, bahkan Allah bersumpah dengan waktu dalam banyak ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Karena di waktu fajar itu orang bisa salat subuh. Ya, artinya waktu itu bermanfaat, dikerjakan salat subuh pahalanya luar biasa. Allah juga bersumpah wal laili wan nahari, demi malam, demi siang. Allah juga bersumpah wal duha, demi waktu duha. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah bersumpah dengan waktu duha karena itulah waktu untuk melaksanakan salat duha, ya. Walayalin ashar, ya. Dan banyak Allah bersumpah dengan waktu. Yang ini menunjukkan waktu adalah perkara yang agung, yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, namun sering dilupakan oleh manusia. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya dalam kenikmatan tersebut, artinya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sehat dan waktu luang. Ya, sehat kenikmatan, dan waktu luang juga adalah kenikmatan. Ya, Allah berikan kita waktu luang, kesempatan kita untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Buat apa? Liman arada ay yadhakkara, bagi orang yang ingin mengingat Allah, aw arada syukura, atau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya waktu yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan derajat kita di akhirat kelak, bukan untuk kita buang-buang, bukan untuk kita mubazirkan waktu kita, apalagi kita gunakan untuk bermaksiat, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mensyukuri nikmat mata, tidak mensyukuri nikmat lisan, tidak mensyukuri nikmat pendengaran, kita gunakan bermaksiat dengan medsos yang ada di hadapan kita. Ya. Kalau para salaf dahulu, mereka benar-benar mengerti tentang pentingnya waktu. Bahkan bagi mereka waktu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Dan benarlah perkataan para ulama bahwasanya al-waktu agla minadz zahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Kalau orang bilang time is money, ya, waktu adalah uang. Kita orang Islam mengatakan waktu lebih berharga daripada uang. Uang datang dan pergi, kalau uang hilang kita bisa cari lagi. Kalau waktu sudah pergi enggak bakalan kembali. Waktu sudah pergi enggak bakalan kembali. Itu waktu telah hilang, sudah ada hisabnya. Umur kita yang sudah berlalu, ya, 20 tahun, 30 tahun, semuanya sudah diambil oleh Allah dan ada hisabnya. Tinggal waktu kita yang tersisa entah berapa lama lagi. Oleh karenanya Hasan Al-Basri berkata, ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluk. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari, kumpulan bulan, kumpulan tahun. Jika telah pergi sebagian harimu, maka telah pergi bagian dari dirimu. Kalau sudah pergi sebagian dari dirimu, hampir-hampir kau akan hilang semuanya, itu kau akan meninggal dunia. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata beliau, aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku pada suatu hari yang mataharinya tenggelam, ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Itu suatu yang paling disesatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ada waktu yang hilang sia-sia, tidak menambah amalnya, sementara umurnya semakin berkurang. Ini perkataan para salafus saleh yang mereka mengerti betul tentang manfaatnya waktu. Ya akhi, hari kiamat kalau kita tidak manfaatkan waktu, kita akan menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari kiamat tatkala neraka jahanam dihadirkan, yauma idzi yatadzakkar, maka semua orang pada hari tersebut akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Semua yang pernah dia lakukan dia ingat, hari-harinya, waktu-waktunya yang dia buang, yang dia habis-habiskan, yang dia gunakan untuk maksiat.
dia akan ingat seluruhnya. Kata Allah, fa anna lahu dzikra, apa manfaatnya dia ingat tatkala itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, maka dia menyesal tatkala itu, dia berkata, seandainya aku dahulu di dunia beramal soleh untuk kehidupanku yang sekarang, kehidupan di akhirat. Para ulama mengatakan, dan Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, semuanya menyesal, termasuk orang soleh. Dia menyesal kenapa dahulu waktu di dunia dia berbakti sama orang tua kurang baktinya. Kenapa dia dulu bersedekah tapi dia masih ragu-ragu dalam sedekahnya. Kenapa waktunya terbuang? Kenapa dia solat duha cuma 2 rakaat? Kenapa dia solat malam cuma 2 rakaat? Kenapa dia bersedekah cuma sedikit? Kenapa dia kurang berbakti sama orang tuanya? Kenapa dia kurang menyambung silaturahmi? Kenapa dia kurang baca Al-Quran? Padahal dia sudah baca Quran, padahal dia berbakti, tapi dia merasa kurang karena dia tahu ternyata waktu sangat bernilai dan sangat mempengaruhi nasib seorang tatkala di akhirat kala. Ini mobil siapa? Bisa dihentikan mobil? Udah. Taib. Jadi untuk kita bisa benar-benar berhati-hati, waspada tentang medsos, harus tahu dalam diri kita pengagungan terhadap waktu. Kalau kita tidak punya pengagungan terhadap waktu, enggak bakalan kita bisa berinteraksi dengan medsos dengan interaksi yang benar. Karena medsos akan mengambil waktu kita. Antum aja dengar berita, ya. Satu hari mungkin bisa berapa menit, bisa 15 menit, bisa setengah jam, dan rutin antum dengar berita. Ya, berita kadang manfaat, kadang enggak bermanfaat. Kalau manfaat pun tidak menambah pahala. Ya, berita tentang ini, berita tentang anu, berita tentang ini, berita tentang ini. Ya, tentang pemain bola, tentang tentang artis ini, tentang artis anu, tentang ini ketangkap KPK, itu ditangkap KPK, ini macam-macam. Berita banyak sekali, ya. Komentar ini lawan komentar anu, komentar politikus ini lawan politikus anu, subhanallah. Coba dicek. Mobilnya dilihat dulu. Sudah berhenti. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali mengingatkan tentang pentingnya waktu. Karena saya ini sebagai Firanda, banyak waktu yang hilang yang saya sesali. Karena qadarullah saya sudah berumur 40 tahun. Ya. Kata orang kalau udah 40 tahun hati-hati. Yang telah lalu 40 tahun wallahu alam, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak tahu sampai kapan saya akan hidup, ya. Banyak cita-cita, sepertinya umur tidak mencukupi, ya. Kata seorang penyair, ya, bahwasanya wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni, kekuatanku semakin lemah sementara kematian terus mengintaiku. Sebagian kawan-kawan umur 50 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada kawan sehat walafiat, tidak pernah sakit, ya, istrinya pun bilang dia tidak sakit, malamnya masih rapat, jam 3 malam dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada satu lagi kawannya teman baru main tenis, umur 50 sekian, pulang meninggal di tengah jalan. Ya, ada yang diam-diam meninggal juga. Enggak usah main tenis, enggak usah apa-apa, tidur enggak bangun-bangun. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara waktu kita, ya, terbatas, ya. Antum-antum yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, hati-hati, ya. Yang rambutnya udah putih semua, cari yang hitam sudah susah. Hati-hati. Ya. Berarti kesempatan antum beramal tidak banyak. Jangan main-main. Isi seluruh waktu dengan kebaikan. Jangan sampai waktu kita habis. Medsos ya kurangilah. Saya tidak ngelarang tapi apa? Kurangi. Jangan ada satu detik pun lewat kecuali berpahala. Ya. Gimana caranya? Waktu entah telepon orang tua, entah ngurus anak, entah ngurus istri, entah urus pekerjaan dengan jujur, ya. Entah ikut pengajian, entah dengar YouTube, ceramah YouTube, ya. Entah berbicara menyenangkan hati orang lain, entah bersedekah. Pokoknya jangan sampai ada satu waktu lewat tidak berpahala.
Subhanallah, waktu kita tinggal sedikit, ikhwan. Antum yang jomblo-jomblo jangan merasa hidup lama ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha wa amsa dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda masih tertawa di pagi hari dan di siang hari, tiba-tiba di malam hari jasad mereka dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Oleh karenanya tidak mungkin kita bisa berinteraksi yang baik terhadap medsos kecuali dalam hati kita ada pengagungan terhadap waktu. Bahwasanya waktu saya ini sangat bernilai. Inilah yang menentukan nasibku di akhirat kelak. Ya. Ini yang menentukan nasibku di akhirat kelak. 1 detik, 2 detik, 5 menit itu bukan sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita investasikan untuk yang bermanfaat, amal soleh, maka hasilnya akan berlipat ganda di akhirat kelak. Cukuplah kita merenungkan sabda Nabi SAW, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguhnya 2 rakaat dikerjakan sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kita kerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW sunnahnya salatnya ringan. Sampai dikatakan apakah Nabi baca Al-Fatihah atau tidak. Artinya Nabi baca Al-Fatihah sangat cepat, tidak lama. Kemudian salatnya ringan, mungkin 2 menit 3 menit, ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka benar perkataan saya bahwasanya setiap detik, setiap menit itu sangat berharga, berpengaruh dengan nasib kita di akhirat kelak. Dan di antara hal yang mencuri waktu kita adalah medsos. Menghabiskan waktu kita adalah apa? Medsos. Semakin banyak akun, semakin repot. Semakin banyak teman, semakin bermasalah. Semakin banyak komentar, semakin binasa. Semakin banyak ceramah, semakin banyak hisapnya. Taib. Terlebih lagi zaman sekarang di medsos banyak sekali orang bikin YouTube klip-klip yang hanya buang-buang waktu, ingin mencuri waktu antum. Muncullah salah seorang YouTuber, ingin followersnya banyak, bikin judul aneh-aneh lah, apalah, dengan istrinya lah, gaya rambutnya lah, gaya mobilnya lah, kamarnya lah, jalan-jalan ke luar negeri lah ya, sama anaknya lah, naik sepedanya lah, macam-macam dia bikin. Terus kemudian ente putar, ente bilang bahlul, tapi ente nonton terus sampai selesai. Tidak terasa 10 menit hilang, 15 menit hilang. Coba ente buat baca Quran. Termasuk korbannya saya. Saya pernah pengen tahu sekali, bahlul betul. Tapi enggak terasa 5 menit lewat. Ya Allah. Ini followersnya sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Dia ini nyuri waktu orang, juta-juta orang dicuri waktunya. Hisapnya nanti repot hari kiamat orang ini. Ente mungkin di antara korban-korbannya. Buang-buang waktu. Islam mengagungkan waktu. Waktu lebih mulia daripada emas ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah ya tentang bahayanya medsos. Kita harus pandai berinteraksi dengan medsos agar kita tidak menyesal pada hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mudarat-mudarat medsos yang harus kita perhatikan ya. Di antaranya yang pertama, seperti kata orang, medsos itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Medsos menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kita happy dalam medsos dengan teman-teman kita di luar kota, di luar negeri, tapi kita di rumah, kita jauh dari istri kita, jauh dari anak-anak kita. Sungguh pemandangan yang menyedihkan, seorang laki pulang ke rumah dari kantornya, kemudian di tempat tidur bersama istrinya, badan mereka dekat, tetapi yang satu sibuk dengan HP-nya, istrinya pun sibuk dengan apa? HP-nya. Mereka saling tertawa, tetapi mereka tertawa masing-masing pada HP-nya. Canda tersebut terfokus pada HP-nya masing-masing. Ya, ya akhi, ini kehidupan seperti apa seperti ini? Tidak ada kebahagiaan seperti bagaimana seorang bahagia dengan HP-nya. Istrinya di samping tidak dia pedulikan. Kalau istri ajak ngomong, dia bilang, udah apa mah, cepat mah, ada apa? Ada apa? Kayaknya waktunya mahal. Kayaknya waktunya mahal untuk dia habiskan bersama istrinya. Tapi untuk dia bermedsos ria, berjam-jam dia tidak peduli. Ini adalah mudarat yang besar dalam kehidupan rumah tangga, kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya juga begitu, ingin dipeluk oleh ibunya, ingin dipeluk oleh bapaknya, enggak ada, ibunya sibuk. Ya, lagi nge-share apa namanya? Bukan lagi nge-share, lagi browsing tas baru.
tas ini, tas baru ini, model ini, model ini. Bagus, bagus, bagus. Padahal duit nggak ada. Terus anaknya nangis-nangis, minta ini, minta disuap, minta digendong, nggak diperdulikan. Anaknya nangis, dikasih medsos nih nak, medsos. Anaknya iya bu, asik ya, sudah. Anaknya sendiri, bapaknya sendiri, istrinya apa? Sendiri. Ya akhi, buat apa ente nikah kalau begitu? Nikah aja dengan medsos. Dan itu kejadian nyata ya. Sampai tidak beradab ngobrol sama orang sambil medsos. Ya. Ya, apa sibuk dia. Terkadang murid sama ustaz kurang ajar ya. Datang tanya dia masih medsos saja, ente ngapain? Tidak punya adab, adab hilang. Adab sama orang tuanya enggak ada. Ngobrol sama orang tuanya dia main HP. Orang tuanya pingin perhatian sama dia, entah ngomong, coba ulang bu apa tadi ngomong apa? Subhanallah. Itu ibu ente yang pernah mengandung ente, ente begitukan, kurang ajar ente. Gara-gara Facebook, gara-gara Instagram, ya. Ente nonton ustaz pun ente harus berhenti bicara sama ibu. Ini enggak, nonton apa? Nonton Avenger. Ngobrol sama ibu. Ya akhi, subhanallah. Nah, makanya saya bilang medsos itu di antara mudaratnya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang apa? Yang jauh, menghilangkan adab seorang. Ya, tidak punya harga diri, di depan orang ngobrol dia main HP sendiri. Ya, ada pengajian sendiri dibawa senyum-senyum sendiri. Saya pernah ngisi pengajian orang seperti senyum-senyum sendiri, padahal saya tidak lagi ngelucu, dia senyum-senyum sendiri. Ternyata dia lagi senyum sama HP-nya. Sangat tidak beradab seperti itu ya. Makanya kita kalau pertemuan keluarga jangan bawa HP, HP simpan, baru indah pertemuan tersebut. Ya. Saya pernah dengar seorang Saudi, dia bikin pertemuan keluarga, silaturahmi, dia kasih syarat yang mau masuk pertemuan HP semua taruh di luar. Setiap ada yang masuk HP-nya disimpan, nggak boleh. Udah hidup dalam pertemuan tersebut, hidup ngobrol, ketawa, ketiwi. Tapi kalau coba semua bawa HP, udah ketawa sebentar, banyaknya ketawa di HP-nya. Hidup dalam suatu yang semu, kebahagiaan yang semu, yang tidak real, tidak nyata. Ya, kehidupan kebahagiaan yang sungguhnya apa? Kita ngobrol sama kawan, itu kebahagiaan yang sungguhnya. Kita ngobrol sama istri, itulah kebahagiaan yang sungguhnya. Anak-anak didekap, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nanti antum akan rindukan dekapan anak-anak. Tapi sementara anak masih kecil, antum tidak pernah mendekap mereka. Antum melupakan hak mereka. Mereka punya hak untuk didekap, mereka punya hak untuk manjat-manjat di badan antum, mereka punya hak untuk dicium oleh antum, mereka punya hak untuk antum pegang jalan-jalan, ajak ngobrol dengan mereka. Ente hilangkan itu semua dengan banyak alasan yang tidak bisa dijadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu tidak pernah ngobrol sama putrinya. Putrinya dibiarkan main sendiri, bikin PR sendiri. Ibunya ngapain? Mending ngaji, enggak, medsos. Grup kurang ajar itu, grup ibu-ibu itu. Keluar aja dari grup-grup itu. Anak-anak tidak pernah diurus. Kasihan. Gimana generasi anak-anak kita kalau begitu? Kapan nemani anak-anak murojaah Quran? Ente sudah dikasih hidayah oleh Allah, sudah kenal sunnah, sudah kenal ngaji, anak-anak tidak ente perhatikan. Anak ribut kasih game. Masya Allah. Anak jago main game semuanya. Anak-anak lebih senang mendekap, memeluk HP-nya daripada memeluk ibunya. Siapa yang ngajarin seperti itu? Ibunya sendiri. Ibunya sendiri, ya. Oleh karenanya masing-masing kita bertakwa kepada Allah, ya. Saya tidak melarang antum main medsos, ya. Tapi hati-hati. Saya termasuk korban medsos, ya. Ya. Saya termasuk korban medsos. Ya, alhamdulillah sekarang akun-akun saya yang pegang admin. Biar dia jadi korban, bukan saya. Saya enggak tahu kuncinya sama sekali. Instagram saya enggak tahu passwordnya, Facebook saya enggak tahu passwordnya, Twitter saya enggak tahu passwordnya, YouTube pun saya tidak tahu passwordnya. Pokoknya dia yang upload, dia yang lihat komentar, dia yang balas komentar, biar dia yang jadi korbannya. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ya mudarat medsos, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang apa? Yang jauh, ya. Kemudian di antara mudarat medsos, betapa sering dalam medsos seorang akhirnya menampakkan kemunafikan, bukan jati diri aslinya.
Orang terpedaya, seakan-akan dia orang soleh, seakan-akan dia orang perhatian dengan waktu, ya, seakan-akan dia seorang alim. Apalagi banyak jadi ustadz karbitan, ya. Jawab pertanyaan ya. Tidak tahu diri, ya. Akhirnya dipanggil ustadz, iya ustadz, bahasa Arab tidak bisa, ya. Kalah sama anak kecil di kota Madinah, sudah tahu bahasa Arab, sok jadi ustadz. Ini medsos, ya. A'udzubillah, ya. Padahal Nabi SAW bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'tah kalabisi thawbaiz zur. Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki seperti seorang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dia mendustakan, dia menipu, dia tahu dirinya bohong dan dia berbohong terhadap orang lain. Itu banyak terjadi, ya. Itu mudarat, ikhwan. Kita hidup dalam kemunafikan, ya, hidup dalam penipuan, menampakkan kita lebih hebat daripada yang sewajarnya, ya. Dan itu tidak boleh, ya. Apalagi kalau kita isi dengan kebohongan-kebohongan. Kemudian medsos juga di antara mudaratnya, ya, membuat seorang terpancing untuk mentenarkan dirinya, ya, mentenarkan dirinya. Sengaja dia ingin mentenarkan dirinya dengan bikin klip-klip tertentu, dengan yang menarik perhatian agar viral, ya. Ingin tampil beda, ya. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Seorang melakukan sesuatu yang aneh-aneh untuk diperhatikan, maka itu kebinasaan. Kata Nabi SAW, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia pakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, tampil beda supaya orang semua lihat, di dunia Allah akan memakaikan dia pakaian kehinaan pada hari kiamat. Maka misalnya tidak boleh seorang pakai baju beda sendiri, pakai songkok beda sendiri, songkok begini, yang lain semua dia songkoknya begini misalnya, nggak boleh, ya. Semua orang songkoknya biasa, dia songkoknya panjang begini. Tapi itu dalam Islam nggak boleh. Kenapa? Karena itu menarik perhatian. Ente buat apa menarik perhatian? Buat apa ente begitu? Islam enggak boleh. Tidak boleh seorang pakai baju terlalu mewah, enggak boleh seorang pakai baju terlalu buruk, kata para ulama. Dan itu dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Karena kalau pakaian terlalu mewah semua orang akan melihat. Pakaian terlalu buruk pun semua orang akan melihat. Islam ingin ente biasa-biasa saja. Nabi SAW dahulu tidak bisa dibedakan antara Nabi dan para sahabat. Sampai kalau ada orang luar datang ingin tahu Nabi di mana, mereka bingung. Mana Muhammad SAW? Mereka bingung. Sampai disuruhlah Nabi membuat semacam tempat yang tinggi agar Nabi kalau duduk di situ orang jauh tahu, oh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang semua berkumpul di sekelilingnya? Karena kalau tidak ada tempat itu orang tidak tahu mana Muhammad, mana yang lainnya. Berarti Nabi penampilannya beda atau biasa? Biasa. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi datang bersama Abu Bakar. Orang-orang tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Maka Nabi berjalan sama Abu Bakar. Orang-orang yang tidak ngerti mana Rasulullah SAW, mereka mengatakan kepada Abu Bakar, marhaban bikum, selamat datang wahai Nabi. Dikira Abu Bakar sudah enggak enak, disangka dia apa? Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak ada tampil beda. Sampai akhirnya Nabi terkena terik matahari, baru Abu Bakar kemudian menaungi Nabi, baru orang tahu, oh nabinya yang itu bukan yang tadi. Kenapa? Karena penampilan biasa. Sekarang orang naik motor foto yang viral, yang penting apa? Viral. Motornya tampil beda, ya. Mungkin stangnya model bagaimana kayak enggak tahu deh, ya. Ya. Baju lagi gini, macam-macam aja. Ya. Gaya-gaya lah. Terkadang orang awam, terkadang dai, terkadang yang lainnya. Dia cari apa? Cari ketenaran, cari popularitas. Tidak cari pun dilarang. Apalagi mencari popularitas, ya. Biasa-biasa aja lah, nggak usah aneh-aneh, ya. Nabi mengatakan man labisa thawba syuhratin, barang siapa pakai baju yang tampil beda, ya, buat orang semua melihat dia, melirik dia, Allah akan buatkan dia pakai baju kehinaan pada hari kiamat kelak, ya. Saya tegur ada kawan saya punya mobil terlalu mewah, saya bilang jangan, ya, nggak boleh. Ustaz sih terlambat, dulu saya kan belum ngaji. Sekarang udah mobilnya keren, ya. Karena saya pernah naik juga mobil itu, ya. Bisa buka sendiri, masya Allah.
tutup sendiri. Kayak apa? Apa? Transformers. Janganlah, yang biasa-biasa aja. Naik Harley begini, Masya Allah keren. Motor kan begini aja, ngapain yang begini? Terus dia pendek, kalau sudah pas lampu merah dia harus turun bisa berdiri. Karena dia kalau tinggi kan dia bisa nahan. Tapi kalau dia pendek, sementara itu Harley buat orang Eropa, sementara pendek dia cuma 160, ya, tingginya 160, akhirnya kalau lampu merah dia harus turun supaya bisa nahan apa? Belok. Keren. Terus foto, enggak usah foto, ente jalan orang lihat semua enggak? Orang lihat semua. Ente buat apa beli motor seperti itu? Saya tanya sama antum. Ustaz, ini memang mantap kalau di Jakarta bisa. Ente enggak usah banyak omong, ente jujur sama diri ente. Ente beli itu benar-benar bermanfaat. Kalau benar bermanfaat, beli saja enggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya supaya dilihat orang, supaya greng orang semua lihat, repot nanti di hari kiamat. Islam tidak mengajarkan demikian. Mubazir ente buang-buang beli seperti itu. Belum nanti kesombongan yang muncul. Kalau di zaman Nabi SAW, Nabi mengatakan al-kibriya, al-khuyala, kesombongan ada pada pemilik kuda, ketenangan ada pada pemilik kambing. Kuda saja, orang punya kuda bisa bikin sombong dan angkuh, apalagi punya barang-barang mewah yang menarik perhatian orang. Jangan kemudian dipamerkan di medsos. Ibu-ibu juga jangan begitu ya, beli tas yang harganya mahal-mahal. Sebagian ibu pamer dengan tasnya, Masya Allah. Kalau di Serang insya Allah sih biasa-biasa saja. Kalau di Jakarta orang punya tas 1,5 miliar, Masya Allah. Tas harganya 1,5 miliar. Bahlul atau bukan? Bahlul. Super bahlul. Tas 1,5 miliar. Buat apa ya? Fungsinya apakah spesial? Apa fungsinya tas 1,5 miliar? Enggak ada. Benar, orang semua perhatian sama antum. Masya Allah. Itu tas mahal itu. Mereknya Hermes ya. Belinya di Perancis 1,5 miliar. KW atau asli itu? Jadi tidak usahlah. Sekali lagi, jangan sampai kita jadikan medsos sarana kita ingin viral, bikin yang aneh-aneh, ya, ngomong yang aneh-aneh, pura-pura bodoh, macam-macam, kemudian kita kirim. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan demikian. Dan itu hanya mudarat, buang-buang waktu kita dan kita buang-buang waktu orang. Ya, taib. Kemudian juga medsos terkadang membuat kita akhirnya menghilangkan privasi seseorang. Padahal di antara yang dianjurkan dalam Islam adalah seorang menjaga privasinya. Ya. Makanya tatkala timbul fitnah, para sahabat bertanya, Rasul, apa yang kita lakukan tatkala timbul fitnah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi khassati amrik." Hendaknya kau sibuk dengan privasi urusanmu. Ya, jangan sibuk dengan urusan orang. Ente urusan privasi penting, urus istrimu, urus anakmu, ya. Urus pekerjaanmu, urus hafalan Qur'anmu, ya, urus salat malammu, ya. Banyak urusan kita pribadi, banyak privasi kita. Tapi kalau kita sering bermedsos, orang tahu istri kita, orang tahu anak-anak kita, anak pertama kita pamerkan, anak kedua kita pamerkan, anak ketiga kita pamerkan. Kalau dia pintar seakan-akan kita riak gara-gara saya ajar dia, makanya ada riak terselubung. Anak kita nakal tidak kita pamerkan. Ya, anak kita menjotos anak orang kita enggak pamerkan. Anak kita jago main game tidak kita pamerkan. Anak kita punya hafalan Quran kita pamerkan sana sini. Taib. Ente pamerkan buat apa? Motivasi orang, Ustaz. Taib. Enggak apa-apa, mudah-mudahan berpahala. Tapi jangan terbetik, lihat saya ini orang tuanya, saya yang bikin anak saya. Itu sombong namanya. Itu riya namanya. Ya. Seorang lebih tahu hakikat tujuannya meskipun dia sembunyikan dalam relung hatinya yang paling dalam. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbul abda taqiyal khafiyal ghani. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani, yang merasa cukup, yaitu qanaah, wal khafi, yang dia menyembunyikan dirinya, tidak suka tampil di hadapan banyak orang, tidak suka diviralkan, tidak suka, dia lebih senang sendiri, urusan dia banyak. Ya. Karena kalau anda semakin diviralkan, anda semakin
Menghabiskan waktu Anda dengar komentar orang, menjawab komentar orang, semakin dituduh orang, butuh menjawab tuduhan orang, ya. Enggak enak. Kita enggak usah bicara tentang orang-orang terkenal ya. Saya saja gini yang begini-begini aja. Kadang-kadang sering terganggu. Jalan di bandara, Ustaz, ini foto dong Ustaz, salam Ustaz, Ustaz ya. Ya kalau satu dua, kalau banyak ya. Saya lagi sama istri saya, ya, datang ya, orang lagi, Ustaz ini. Repot ya. Lagi sama anak-anak, ada yang ganggu, lagi sama, ya saya enggak bisa ngelarang ya. Saya pingin orang mengambil faedah dengan nonton ceramah saya karena saya dapat pahala, tapi konsekuensinya seperti tadi. Artinya saya merasa terganggu dengan privasi saya diketahui oleh orang. Bagaimana lagi kalau seorang kemudian, oh saya mau berliburan ke sini, taruh di Facebook, mau berliburan sini. Saya mau berliburan sini, saya mau makan di sana, mau makan aja dia kasih tahu di mana. Di medsos. Mau makan di sini loh, biar orang semua tahu dia makan. Memang dia suka dengan seperti itu. Ya, itu Islam tidak mengajarkan demikian. Antum urusanmu dengan pribadi, dengan urusan privasi antum sangat banyak. Antum sudah ngurus enggak anak antum? Ya. Anak saya aja sering menangis karena saya pulang kemalaman. Ya, padahal saya sedang berdakwah. Ya. Kadang-kadang nangis karena enggak ketemu ayahnya. Saya pergi pagi pulang udah malam, anak sudah tidur. Ya, mungkin saya berikan, maksud saya benar-benar istri saya suruh perhatian sama anak. Artinya kalau kita jangan urusan dakwah saja bisa melalaikan anak-anak, enggak boleh, apalagi urusan dunia. Apalagi urusan apa? Dunia, ya. Makanya antum kurangi bermedsos ria, apalagi dalam medsos tersebut ternyata antum sampaikan privasi-privasi antum, itu jangan antum lakukan. Enggak usah, antum mau liburan sana ya sudah, enggak usah. Enggak usah kasih tahu ke orang-orang, apalagi cuma liburan di Anyar dekat ya. Oh lagi liburan di Anyar, ente tinggal di mana? Di Serang, ya wajar lah. Kalau ente tinggal di Papua liburan di Anyar, top. Ini tinggal di Serang liburan di Anyar, masukkan ke medsos. Kurang kerjaan. Ente udah ngupload butuh waktu kan, butuh. Kalau syuting butuh waktu enggak? Butuh waktu. Nguploadnya butuh waktu enggak? Butuh waktu. Sudah berkurang berapa menit? Lihat komentar orang butuh waktu enggak? Butuh waktu. Update lagi, foto kedua, foto ketiga. Habis waktu ya akhi. Yang nonton pun cuma 10, 5 orang, 11 orang. Itu saja ente update terus. Ngapain? Sebagian orang masak sama istrinya dia shooting, ya. Belanja sama istrinya dia shooting, istrinya marah-marah dia shooting. Ya, subhanallah, sandiwara. Hanya untuk cari duit di YouTube. Ya, supaya banyak followersnya, iklannya banyak, dia dapat masukan. Dia buang-buang waktu orang. Saya tidak tahu dia akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Baik, ya. Yang jadi masalah bukan cuma privasinya yang dia share. Terkadang yang dia share amal solehnya, itu masalah besar lagi. Dia haji dia share, dia umrah dia share, dia berbakti sama orang tuanya dia share. Semua orang tahu bahwasanya dia orang soleh, masya Allah. Dia menangis dia share, dia semua dia share. Lagi cium Ka'bah dia share, lagi cium istri orang tidak dia share. Ini repot. Kita kalau beramal soleh, Nabi suruh tutupin amal soleh tersebut. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Kita harus berhadapan dengan Allah. Ada amal soleh yang kita andalkan. Amal soleh itu yang mana? Yang kita sembunyikan, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita share. Kemana-mana kita share. Kita umrah kita share. Nanti ada orang muji kita, kita share juga. Ya. Ya. Gimana bimbingan saya selama umrah? Oh Ustaz mantap Ustaz. Di share. Maksudnya dia iklan. Tapi kan akhirnya itu orang muji dia dan dia share pujiannya. Nanti ada orang puji dia, Ustaz lain puji dia, dia share pujian Ustaz itu dalam. Subhanallah. Apa tujuannya nanti kalau bukan riya? Saya tanya. Orang yang men-share pujian orang terhadap dirinya itu tujuannya apa? Jujur. Ngapain? Kita ini amal soleh kita sedikit, sudah sedikit itu jangan bisa jadi tidak diterima. Hati-hati. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam
Nabi Ismail waktu bangun Ka'bah, mereka masih takut tidak diterima. Mereka berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar doa kami, terimalah amalan kami. Sampai seorang salaf menangis, dia mengatakan, Khalilur Rahman bana baitur Rahman bi amrin minar Rahman thumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman. Kekasih Allah Ibrahim alaihissalam membangun rumahnya Allah, yang merintahkan Allah, dan dia masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente share sana share sini seakan-akan pasti diterima amal ente. Baru sedekah 100.000 sudah share. Ya akhi, kawan saya infak 60 miliar dia tidak pernah share. Kawan saya infak 10 miliar tidak pernah share. Ente baru infak sedikit sudah sudah share. Udahlah, ente berbakti sama orang tua tidak usah ente cerita-cerita. Saya menemani orang tua, saya begini. Ya akhi, ente bakti sama orang tua itu pahala luar biasa. Jadikan itu ikhlas antara engkau dengan Allah, usah cerita sana sini. Apalagi ente share, biar semua orang satu dunia tahu ente berbakti sama orang tuamu, enggak usah. Kalau ada orang muji ya sudahlah, enggak usah lagi ente share pujiannya. Ustadz ini saya tahu dia, wah di share. Nih, lihat. Rekomendasi orang terhadap apa? Saya. Ya. Enggak usah cari pengakuan manusia. Jadi di antara mudarat medsos, seorang akhirnya men-share privasinya dan juga men-share amal solehnya. Seorang berdakwah di belantara hutan, kemudian dia foto, kemudian gini, bagaimana? Ya sudahlah akhi, enggak usahlah. Ente mau di belantara hutan rimba, mau bertemu mendakwahi macan, enggak usah ente share. Udahlah, itu antara ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang semua dia share. Ya kalau ente mungkin politikus pencitraan itu lain cerita, saya enggak tahu lah, biar ente tidak dituduh macam-macam. Tapi kalau ente seorang yang berdakwah atau yang kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak, ya, kita sembunyikan saja, kita enggak tahu diterima atau tidak, apalagi kalau mau kita pamer-pamerkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan maka itu lebih baik. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang disembunyikan oleh tangan kanannya. Kenapa dia sembunyikan? Benar-benar dia sembunyikan. Saya cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Saya maksudnya lama lah sama dia lah. S1, S2, S3, sering sini safar, kalau safar sama saya juga. Tapi dia tidak pernah cerita sana sini. Dia tidak pernah cerita saya dakwah di Afrika, saya dakwah di sana, saya enggak ada, dia pernah cerita, diam aja. Sampai dia jihad pun saya tidak pernah cerita. Saya tahu dari mana? Saya pas lagi ngawas di UIM Universitas Islam Madinah, waktu kita ditugaskan mahasiswa S3 ngawasi orang-orang sedang ujian. Saya duduk sama seorang syekh yang lain. Kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya dia cerita, si Abdul Razak itu terakhir saya ketemu atau saya ketemu dia waktu di Afghanistan. Waktu kami, nah ini dia cerita dia jihad kan. Tapi dia ceritakan si Abdul Razak apa? Si Abdul Razak pernah cerita. Saya juga dulu pernah pernah berperang dulu. Perang lawan siapa? Lawan istri. Orang pamer sana pamer sini, baru apa dia cerita sana cerita sini, pamer, subhanallah, gatal pingin orang ngakui dia. Maka semua amal dia cerita. Bagaimana perjalanan belajarnya dia cerita, bagaimana susahnya dia menghafal dia cerita, semuanya dia cerita biar orang akui dia hebat. Bagaimana guru-guru yang banyak dia ceritakan. Ya akhi, sudahlah, ente mau dipuji satu orang satu dunia. Itu yang ente cari, Allah kasih, tenang, ente akan dipuji, dihormati orang, diangkat-angkat. Tapi apakah itu yang Allah suruh seperti itu? Subhanallah ya. Banyak ya kalau si Abdul Razak, banyak sekali ya. Maksudnya dia berusaha menyembunyikan amal soleh dia itu banyak sekali. Ya. Tapi saya enggak mau cerita di sini. Baik. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Agar Anda bisa menghindarkan diri Anda dari penyakit ini, ingin share amal soleh, Anda harus tahu bahwasanya ukuran ketakwaan di sisi Allah bukan semakin banyak orang yang puji semakin tinggi kedudukan Anda. Anda dipuji orang satu dunia enggak ada pengaruhnya. Kalau ternyata Anda buruk di hadapan Allah, enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya. Anda dihina oleh orang satu dunia, tapi kalau Anda mulia di sisi Allah, Anda tetap mulia meskipun satu dunia menghina Anda. Ya. Oleh karena jangan terpedaya dan orang dipuji orang seakan-akan dia hebat, seakan-akan dia mulia. Enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Kata Nabi SAW, "Rubba ash'ad akbar madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, penuh debu, kalau dia ketuk pintu ingin bertamu ditolak karena orang tidak ada yang hormat dia. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Nah, ente mungkin semua orang hormati, belum tentu ente mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, bukan Qarni, Uwais Al-Qarani. Lihat bagaimana dia di masyarakatnya tidak dihargai, tidak dianggap. Tapi ternyata kata Nabi, khairu tabi'in Uwais Al-Qarani, sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarani. Kalau bukan Nabi yang bongkar rahasia dia, tidak ada yang tahu, saking dia tidak dianggap oleh orang-orang lain. Jadi ente yang penting ente di hadapan Allah, yang penting ente salat malam, ente salat duha, ente baca Quran, berbakti sama orang tua, meskipun orang lain tidak tahu, enggak urusan ya akhi. Enggak usah ente share-share biar orang tahu siapa Anda, enggak usah. Ente belajar bahagia kalau ente beramal soleh, tidak ada yang tahu, belajar bahagia. Alhamdulillah ini ada satu amal soleh saya sembunyikan, enggak ada yang tahu. Alhamdulillah. Ente terus hitung, amal kedua enggak ada yang tahu, alhamdulillah saya berhasil menjaga. Seperti itu. Coba ente sekarang tanya sama diri ente, ada enggak amal soleh ente sembunyikan dibandingkan dengan ente ceritakan? Coba saya tanya sama ente masing-masing. Sekarang anda suruh ente untuk screen, untuk hisab amal soleh ente yang orang lain tidak tahu apa? Coba, ada enggak? Coba pikir, ada enggak? Coba. Kayaknya semua tahu. Coba yang orang lain tidak tahu, coba ente ingat amal soleh apa yang orang lain tidak tahu. Coba ente ingat. Ada ustadz kemarin sedekah 10.000 enggak ada yang tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan 10.000 bernilai 1 miliar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, atau seluruh 99% seluruh amal soleh kita sudah kita ceritain sama orang, masing-masing kita lebih tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah, masing-masing orang tahu tentang dirinya. Ya. Walau alqa ma'adzira, meskipun dia lemparkan berbagai macam uzur, dia lebih tahu tentang dirinya. Ya. Lihatlah hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari yang Nabi SAW, ada seorang lewat. Kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, menurutmu siapa orang ini? Kata sahabat tersebut, hadza min aghniyai an-nas, dia termasuk orang kaya. Ya. Hadza law khataba, ya, kalau dia melamar, ya hariyun an yunkah. Kalau dia melamar maka pasti diterima. Kalau dia beri syafaat, rekomendasi, pasti memonya diterima. Wa in takallama yusma, kalau dia ngomong pasti didengar. Kemudian orang lewat yang kedua, kata Nabi, bagaimana menurut engkau tentang ini? Hadza min fuqara'il muslimin, yang kedua ini orang miskin. Hadza hariyun in khatab, kalau dia melamar ditolak. Model seperti ini ditolak. Ya, mobil enggak punya, motor enggak punya, kerjaan enggak jelas. Kalau ngelamar pasti ditolak. Kalau beri syafaat, rekomendasi, tidak akan diterima. Dia siapa mau kasih rekomendasi? Tidak diterima. Kalau ngomong tidak ada yang dengar. Kata Nabi, hadza khairun min mithl hadza bi mil'il ardi mithli hadza. Kata Nabi SAW, ini orang yang kedua yang tidak dianggap lebih baik daripada satu dunia orang yang pertama. Kalau ada orang satu dunia yang miliaran seperti orang pertama, masih lebih baik orang yang kedua. Jadi maksud saya, jangan terpedaya dengan pujian manusia. Banyaknya orang yang hadir, banyak orang yang memuji, banyak orang kasih jempol di medsos, itu tidak mempengaruhi kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau satu dunia semua jempolnya ke bawah, enggak urusan. Yang penting ente sampaikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan orang. Ini perlu antum ingat agar antum tidak suka men-share amal soleh antum, tapi sembunyikanlah amal soleh antum. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, di antara mudaratnya medsos, ya,
seorang tertarik untuk melihat hal-hal yang haram dengan internet, ya, dengan Facebook. Terkadang tidak ingin lihat, kemudian muncul hal-hal film-film kah, nyanyi-nyanyian lah, Korea-Korea lah, Jepang-Jepang lah, apalah macam-macam lah. Hanya orang ngeklik, dia nonton, maksiat satu, maksiat yang lain. Sebagian orang merojaah film setiap hari, ya, paling tidak setiap hari setengah jam dia merojaah apa? Film, ya. Atau dia hafalan baru tentang film, ya, updating tentang apa? Film, ya. Saya dengar kemarin, saya ketemu dengan salah seorang ikhwan, istrinya kerja di Kemon apa? Kemon Info apa? Yang info-info apa namanya? Apa? Kominfo apa singkatannya? Itulah singkatannya. Alhamdulillah pemerintah, ya, kita nggak tahu, pokoknya pemerintah berusaha untuk menutupi, ya, film-film yang ada di internet. Kalau yang di 20 apa? 21 halal kalau itu, ya. Tapi yang di internet semua ditutup oleh pemerintah. Bahkan sebagian pemiliknya ditangkapi. Yang punya orang kafir. Orang kafir. Dia buka seperti itu, orang semua nonton, ya. Dia dapat keuntungan, di situ ada perjudian, di situ macam-macam. Ya. Alhamdulillah ini bagus, program yang bagus, menutupi itu semua agar orang, ya, tidak menghabiskan waktu untuk nonton-nonton yang tidak, ya. Ya. Baik, jadi di antara mudarat medsos, kita tidak bisa menjaga pandangan kita. Karena kita tahu kita tidak bisa menjaga pandangan kita, maka kurangilah waktu untuk melihat medsos. Karena kita tidak bisa menjaga pandangan kita, maka kalau buka akun Facebook, temannya jangan banyak-banyak. Karena kalau kita teman banyak, dia akan kirim berbagai macam berita, ya. Ya. Pilih yang bermanfaat, berita kesehatan oke, berita tentang misalnya perkebunan lah, apakah yang bermanfaat lah, atau tentang dakwah, ya. Kemudian kalau kita buka Instagram, maka berlangganan yang benar, ya. Kita pun sudah demikian, tidak bisa kita tundukkan pandangan kita. Tetap saja akan nampak di hadapan kita. Oleh karenanya seorang di antara mudarat yang paling besar bagi medsos adalah maksiat mata. Maksiat mata, ya, ini sangat, ya, benar bahwasanya tidak menjaga pandangan dosa kecil, itu benar. Tidak ada yang mengatakan dosa besar. Tetapi dengan dosa kecil bertumpuk jadilah dosa besar. Makanya ulama mengatakan la saghirata ma'al israr. Tidak namanya dosa kecil kalau terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak dikatakan dosa besar kalau terus beristighfar. Tapi dosa kecil terus kita tiap hari ngelihat macam-macam, akhirnya maksiat terus, akhirnya jadilah istri kita tidak kelihatan cantik, ya, karena kita sering lihat orang cantik di mana? Di medsos. Apalagi kita berteman dengan akhwat-akhwat cantik. Sebagian akhwat-akhwat kurang ajar, ya, di medsosnya dia pasang fotonya, ya, entah foto orang atau foto dia sendiri, sehingga orang senang berteman dengan dia. Akhirnya kalau dia kasih komentar kelihatan wajahnya, dibandingkan istrinya pas-pasan. Akhirnya dia pun mulai kurang rasa cintanya kepada apa? Istrinya. Dan itu diantara mudarat tidak menundukkan pandangan. Istri yang aslinya cantik, kelezatan, ada kebahagiaan dicabut oleh Allah gara-gara kita tidak menundukkan pandangan. Sejauh mana Anda mengumbar pandangan Anda, sejauh itu kelezatan dari istri Anda dicabutkan dari hati Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istri terlihat hambar, tidak menarik, dilihat dari kanan jelek, dari belakang jelek, apalagi dari depan. Kenapa? Karena mata kita sudah lihat banyak yang cantik-cantik. Kita hanya menyiksa diri, melihat yang cantik tidak bisa kita rasakan, cuma ngelihat ngiler yang ada tidak enak, yang gimana? Menyiksa diri atau tidak? Menyiksa diri. Kalau ente tundukkan pandangan, Allah kasih kebahagiaan, Anda akan puas dengan istri Anda. Anda akan merasa tentram melihat wajahnya, meskipun wajahnya begitu, tapi kelihatan menarik. Wong istri kita cantik saja, kalau kita nggak tundukkan pandangan jadi nggak cantik, apalagi pas-pasan wajahnya. Oleh karenanya hati-hati, ikhwan, ya. Saya khawatir banyak masalah rumah tangga. Suara pingin poligami, masalahnya apa? Karena sang suami tidak tundukkan pandangan. Hasrat untuk poligami sudah 220 volt.
sementara kemampuan cuma 5 watt. Oleh karenanya ya. Kenapa? Karena dia tidak tundukkan pandangan sehingga hasrat selalu berkobar. Ini mudarat di antara mudarat apa? Medsos. Seorang hati-hati. Lebih baik dia enggak punya. Kalau antum bisa hidup tanpa medsos, alhamdulillah. Udah. Antum bisa hidup tanpa medsos, alhamdulillah. Ada perkara-perkara yang penting pasti akan sampai ke antum meskipun antum tidak lihat langsung. Ada berita macam-macam kebakaran, pasti ada yang kamu tahu enggak kebakaran? Antum enggak tahu, mungkin antum terlambat 5 menit. Karena antum tidak punya medsos, tapi berita itu akan sampai ke antum atau tidak? Akan sampai ke antum. Enggak usah khawatir. Antum bisa hidup tanpa medsos. Kalau medsos hanya membuang waktu antum, enggak usah antum bermedsos. Antum bisa nonton ceramah, antum bisa download sudah. Nonton aja di HP, nonton di komputer, tidak perlu harus punya akun Facebook, tidak perlu punya harus akun Instagram, akun Twitter. Semakin antum buka akun, semakin antum buka akun untuk dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Masing-masing akun ada hisapnya. Maka berhati-hati dan waspada seorang tatkala bermedsos ria. Kemudian hati-hati ikhwan tatkala bermedsos. Tidak semua masalah harus antum komentari. Kalau antum terpaksa harus bermedsos, kemudian ada komentar-komentar yang baik-baik saja. Tidak usah antum masuk dalam kancah perdebatan, kancah menghina, memaki, melaknat. Ya, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, suka mentaan, suka melaknat, ya, berkata-kata kotor, berkata-kata keji. Ustaz, bagaimana kata-kata keji? Kita dengarnya enggak enak. Brengsek ente bangsat, ente apa namanya? Apa namanya? apa namanya? Bukan bajingan yang kemarin apa namanya? Kecebong sama apa? Apa? Kampret. Itu kan kata-kata keji. Kampret, cebong, ya Allah subhanallah. Ente buang-buang waktu. Entah membela yang mana, kemudian terakhir menangis semua. Maki-makian di bawah debat, yang di atas sudah damai, di bawah masih ramai terus sih Pak. Entah apa yang dia perjuangkan, entah apa yang dia jihadkan. Buang-buang waktu. Sudah kata-kata kotor macam-macam. Mungkin orang baik kita kafirkan gara-gara dia lawan politik kita. Saking kita jengkel, ini kafir, padahal dia enggak kafir. Thaib dia bermaksiat, tapi jangan ente kafirkan. Mentang-mentang dia lawan politik terus ente habis ente preteli, ya, semua keaibnya ente bongkar seluruh. Subhanallah. Ya, sudahlah. Ente buang-buang waktu. Ente tuduh macam-macam, semua tuduhan ente, semua kampretan ente, semua cebong-cebong ente, semua tercatat, nanti akan dihisap. Hasilnya menyenangkan atau tidak? Ya menyenangkan. Alhamdulillah, damai, selesai. Sementara ribut-ribut ente, kampret-kampret, cebong-cebong, semua akan dikumpulkan, dihisap satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ente bermedsos, hati-hati ya. Jangan sampai semangat untuk komentar. Jangan mudah terpancing, jangan seperti perempuan. Ada orang singgung sedikit bikin ya konferensi pers ya. Untuk membela diri. Ngapain gitu-gitu sudahlah. Ngapain? Orang mau maki-maki ente benar, enggak usah pedulikannya. Debat sama orang di medsos, ente enggak tahu siapa lawan bicara ente. Ternyata bencong misalnya. Ente sudah menang, habis bantah-bantah menang. Ternyata lihat bencong, subhanallah. Sayang ya. Udah ente debat habis-habis, ternyata namanya Abu Fulan, ternyata lahirnya tahun 2015 misalnya. Lahir 2008, masih kecil teman SMP kita ajak debat. Kalah memalukan, menang juga memalukan. Debat sama anak SMP. Kalau kalah lebih memalukan. Enggak usah lah. Kalau mau debat gentle ketemu, oke lah. Kalau di belakang layar semua berani maki-maki belakang layar. Ngapain ente layani? Hanya buang-buang waktu. Semua komentar ente dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makian ente dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu perkara yang sangat mendatangkan kebangkrutan pada hari kiamat kelak. Apalagi ikut-ikutan nge-share, ya, berita ini berita anu tanpa antum cek dulu. Saya sering sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang berita dari orang fasik maka cek, cross check. Dalam riwayat, dalam qiraat yang lain, fatathabbatu,
maka tasabbut terlebih dahulu. Sekarang saya tanya jujur, semua berita yang datang, yang masuk di HP antum, apakah yang bawa berita itu thiqah atau dhaif atau fasik? Ente enggak ada yang tahu. Emang yang nulis itu thiqah? Bisa ente yakini? Ya, opini bisa dibuat. Opini bisa dibuat. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu stasiun televisi di pegawai-pegawainya. Mereka berkata, "Ustadz, bagaimana di bulan Ramadan, apa hukumnya kita disuruh bikin berita palsu?" Ya, pesanan dibayar. Gimana puasa kami ya Ustadz? Kami disuruh untuk menampilkan berita bohong di bulan Ramadan. Ya, karena urusan politik dan yang lainnya. Jadi jangan semua berita ente terima mentah-mentah. Sekarang kita susah membedakan mana hoax, mana bukan. Apalagi kalau sudah berita masalah ini, masalah anu, sudahlah. Maka tidak semua berita yang datang langsung kita share. Tidak semua berita yang datang kemudian kita benarkan. Karena Allah suruh kita untuk meng-cross check dan kita tidak punya kemampuan untuk meng-cross check. Tidak bisa. Dari mana itu berita benar? Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Skenario di belakang lain yang ditampilkan lain. Tidak semua ente harus dengarkan. Si fulan begini, si fulan ditangkap, ini mengaku ditangkap. Belum tentu benar. Sudahlah ikhwan, ente sibuk dengan urusan ente. Urus istri ente. Kalau istri ente satu, urus yang baik. Kalau istri ente dua, urus yang lebih baik lagi. Kalau ente jomblo, ya urus, cari supaya dapat apa? Istri. Ngapain ngurusin ini, ketangkap ini. Aduh, ngapain ini ikhwan? Nanti hari kiamat kita hanya buang-buang waktu kita terbuang tidak ada manfaat dan kita hanya menyesal pada hari kiamat kelak. Taib, tadi mungkin di antara beberapa mudarat ya, karena waktu sudah mau habis ya. Ada beberapa adab yang mungkin harus kita perhatikan tatkala kita bermedsos ya. Di antara adab yang pertama, jangan banyak teman dalam medsos ya. Jangan banyak teman dalam medsos ya. Kita berteman lebih baik dengan tetangga kita ketemu di masjid, teman real daripada teman maya, dunia maya ya. Teman dunia maya kita enggak tahu bagaimana hakikat dia, padahal Nabi kan menyuruh kita untuk pilih-pilih teman, itu tidak? Nabi suruh kita pilih-pilih teman tidak? Iya, Nabi suruh ya. Apa namanya, inna almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang di atas agama temannya, maka seorang hendaknya dia memilih siapa yang jadi temannya. Maka tidak wajib bagi kita untuk menerima segala permintaan pertemanan, tidak wajib ya. Nanti terima, bangga punya teman 5.000, buka akun kedua 5.000 lagi, buka akun ketiga. Kayak saya dulu seperti itu. Tujuannya apa? Untuk men-share. Tapi ya sudah, ternyata bikin pusing aja, enggak usah. Orang ketemu, Ustaz, saya teman Ustaz. Di mana? Di medsos. Mana sempat saya lihat 5.000 orang itu siapa aja. Sekarang udah hilang semua, enggak ada akun pribadi, sudah hilang semua, cuma ada wall, itu pun yang ngurus admin saya yang jadi korbannya. Baik. Jadi mau saya jangan punya teman banyak-banyak, karena kita punya teman banyak kewajiban. Teman ada kewajiban, ada hak. Semakin berbanyak teman semakin repot nanti kita. Sudah teman-teman yang penting aja yang perlu. Kalau bukan datangkan maslahat agama, maslahat dunia, enggak apa-apa. Ihris ala ma yanfa'uk. Berusaha cari manfaat yang mendatangkan manfaat bagimu. Baik manfaat duniawi maupun manfaat apa? Akhirat. Adapun tidak bermanfaat, tidak perlu berbangga-bangga dengan banyak teman. Dan ini mengkonsekuensikan juga kurangi grup. Jangan banyak grup. Antum grup-grup jangan terlalu banyak ya. Saya ingin tahu grup saya ada berapa. Grup saya ada 1 grup jadwal. Grup jadwal, anggotanya 3 orang. Saya, istri saya, sama asisten saya. Grup poligami enggak ada di sini, enggak ada. Grup kedua, grup rumah. Anggotanya saya, istri saya, sama kontraktor yang bikin rumah saya. Kalau ada masalah, ada ini, ada kebocoran, ada apa, ini grup kedua. Grup ketiga, grup para donatur yang membantu kegiatan dakwah ya. Anggotanya cuma 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 orang aja ya. Itu sudah berapa grup? Hah? 3 atau 4? 3 ya? 3.
Grup Ustadz ada satu di HP satunya, jarang saya buka. Grup yang saya pegang cuma 3 atau 4 aja di HP ini. Antum tahu anggotanya sedikit itu tidak? Coba kalau nanti punya grup 10. Setiap grup anggotanya 20. Tung tang ting tung tung tang ting tung. Lihat lagi. Ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Enggak usah bikin banyak-banyak grup. Grup pengajian ini, grup pengajian ini. Enggak usahlah, sudah satu grup aja, 2 grup, 3 grup yang bermanfaat. Terlalu banyak grup, terlalu banyak share juga tidak ada manfaatnya. Ente lihat tidak dibaca, tidak, kemudian sudah Anda tidak baca, Anda share lagi ke orang. Kalau Anda baca pun belum tentu masuk meresap ke hati, tidak mungkin dikerjakan, tidak diamalkan. Oleh karenanya kurangi teman, kurangi apa? Grup. Karena itu hanya menyibukkan Anda, menghabiskan waktu yang kurang bermanfaat. Kemudian adab yang berikutnya, tidak boleh membuat akun palsu karena dia berbohong. Dan Rasulullah melarang berbohong. Bikin namanya Abu Abal-abal. Lahir umurnya ngawur, ininya ngawur, bohong. Menipu orang, orang tidak tahu ini siapa, ngomong seenaknya. Penakut dia, pengecut sehingga dia tidak menampilkan apa? Akun aslinya. Sudahlah, ente ngapain seperti itu? Emang ente intel? Kalau intel ya mungkin. Ente orang biasa aja, mau ngintelin siapa? Mau ngintelin janda. Kemudian yang ketiga adab, kalau kita sudah dalam grup harus bernahi mungkar. Ada yang salah harus antum tegur, tidak boleh antum biarkan saja. Terutama kawan-kawan yang bergrup misalnya dengan teman-teman lamanya. Grup alumni UGM tahun sekian. Grupnya bermacam-macam, ada anggotanya ada orang Syiah, ada orang macam-macam. Nah, antum harus tahu adab bernahi mungkar. Kalau ada salah harus tegur, jangan dibiarin. Kalau ente enggak mampu ente keluar dari grup. Daripada masalah pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian di antara adab dalam bermedsos, jangan menampilkan seluruh kenikmatan yang antum rasakan. Antum lagi senang-senang sama istri, jangan antum tampilkan. Antum lagi makan enak, jangan antum share di grup atau di medsos. Kasihan orang yang tidak makan enak. Antum lagi mesra sama istri, istri suapin antum, antum foto. Subhanallah. Waktu istri gampar ente tidak foto. Kasihan orang yang tidak pernah disuapin sama istrinya jadi cemburu. Akhirnya dia merendahkan istrinya. Istri saya kok enggak pernah seperti itu. Tadinya dia jadi bahagia, enggak jadi bahagia. Anda merusak rumah tangga orang lain. Hati-hati. Ya. Akhwat juga jangan gitu. Alhamdulillah saya hari ini memakaikan sepatu suami saya. Alhamdulillah saya ini makan bareng sama suami. Enggak usah gitu-gitu. Ngapain gitu? Sudah ente bahagia, bahagia aja. Tidak semua orang harus melihat itu. Khawatir Anda kena ain, ya, akhirnya rusak kebahagiaan Anda. Khawatir akhirnya suami Anda dinaksir sama akhwat yang lain, akhirnya ada yang daftar misalnya untuk jadi istri kedua, dan itu terjadi. Ada yang bilang amin. Dan macam-macam. Yang ketiga, membuat orang sengsara. Orang tidak semua bisa bahagia melihat Anda ikut bahagia. Lihat Anda bahagia, dia derita. Tadinya dia bahagia sama istrinya, akhirnya dia bandingkan istrinya dengan istri orang. Ternyata istri dia kurang, entah kurang cantik, entah kurang lembut, entah kurang pinter, entah kurang macam-macam. Akhirnya dia tidak bahagia. Akhirnya timbul masalah rumah tangga gara-gara ente terlalu suka share-share kenikmatan. Sama istri juga, akhirnya suamiku ini jalan, suaminya ajak dia jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, ya keluar mana ya, mana-mana, sementara suaminya cuma ngajak ke Anyer terus, Anyer lagi. Yang satu sudah ke Bandung, sudah ke Eropa, sudah main salju, ski salju. Subhanallah. Orang ke luar negeri gitu kan. Ya. Minus 7 derajat, minus 10 derajat, kemudian dia shooting. Wah, Masya Allah. Kasihan yang enggak punya duit. Lihat, waduh, kapan saya bisa main salju begitu? Emang enak main salju? Ente Indonesia bersyukur. Di sana ente minus 2 begini, enggak enak ya. Saya ini sudah ke Eropa, mana minus 2 rasanya minus 4. Itu kayak apa? Keluar menderita. Pakai ini semua, ini tutup semua. Ini yang kebuka wajah sakit kena angin. Itu mau dibawa orang cuma gaya-gaya doang. Emang enak di Indonesia, ente mending ke Serang, makan apa namanya? Cereng, apa namanya? Cireng. Makan apa? Enak kita makan sana setengah mati. Makan haram, khomer. Ini makan apa? Makan kurang enak, setengah mati di Eropa. Kedinginan. Mending di Indonesia.
Maka maksud saya, ya, jangan kalau ente punya kebahagiaan tidak semuanya di-share, itu adab. Ya. Kemudian di antara adab yang sangat penting juga, jangan berkeluh kesah di medsos, nggak boleh. Ente punya masalah sama istri, jangan ente keluhkan di medsos. Baik keluhan beneran atau keluhan sindiran. Tulis, sungguh menderita istri yang tukang ngomel tiap hari. Ustaz, kenapa Ustaz? Aduh, seandainya istriku tidak suka ngomel. Akhirnya, Ustaz mau, daftar. Ngapain ente? Ini bukan pengalaman pribadi, bukan ya? Enggak. Orang kemudian cerita-cerita masalahnya, dan ini terjadi, demi Allah terjadi, bantah-bantahan suami istri. Suaminya jelaskan tentang buruknya istri yang begini, yang begini, yang begini. Istrinya bantah buruknya suami yang begini-begini. Bantah-bantahan, anaknya ikut nimbrung. Subhanallah, rumah tangga kacau. Itu kalau saya bicara tentang orang awam, ini orang berilmu yang seperti itu, mengerikan, tidak bisa tahan dirinya, harus curhat di medsos. Nanti satu lagi sudah ngaji lama, layangannya putus. Apa layangan putus? Saya bingung apa ini. Ngapain mau layangan putus, mau tambah layangan, mau apa? Ngapain kita di medsos? Ya. Ya akhi, medsos bukan tempat curhat. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada siapa? Allah. Ente curhat di medsos hanya orang menjadikan orang kasihan sama ente. Ente jadi rendah dan hina. Kasihan. Belum tentu cerita ente benar. Ente tambah-tambahin, belum nanti dibantah sama suami atau istri. Wah, runyam. Akhirnya bongkar-bongkaran aib. Ente curhat, medsos bukan tempat curhat. Ente curhat hanyalah merendahkan diri ente. Tidak usah curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berkeluh kesah di medsos. Kemudian juga di antara adab dari medsos, jangan habiskan waktu untuk lihat akun orang lain, ya. Sibuk. Itu namanya tajassus, ya. Ya kecuali jomblo pingin kawin, ya mungkin lain cerita. Ingin tahu ini akhwat bagaimana, itu lain cerita. Tapi kalau enggak ada manfaat, ngapain lihat sana lihat sini, hanya buang-buang waktu. Ya. Tapi ini semua dirangkum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara eloknya, indahnya Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Jadi kalau antum tahu ini bermanfaat, silakan lakukan. Kalau enggak manfaat, bukan urusan antum, bukan kepentingan antum, maka enggak usah dikerjakan. Semakin antum nimbrung dalam hal yang tidak bermanfaat, maka semakin sirna indahnya Islam antum. Semakin antum benar-benar menghargai waktu, antum pilih waktu antum untuk ini, untuk itu, benar-benar antum manage untuk akhirat antum, maka Islam antum semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita, ikhwan dan akhwat. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah medsos, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.